Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik dan siap untuk belajar. Hari ini langsung saja kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Nah, di sini Benny dan teman-temannya meminta tolong kepada petugas sekolah untuk membukakan pintu gudang. Jadi kalian kalau membutuhkan bantuan di sekolah bisa meminta tolong kepada petugas sekolah, bisa minta tolong kepada teman atau ke kakak kelas. Ingat, kalau meminta tolong menggunakan kata yang santun dan menggunakan kata tolong. Dan setelah mendapatkan bantuan, kalian jangan lupa mengucapkan terima kasih. Sekarang tulislah kalimat sederhana, gunakan kata minta tolong. Nah, kalau kita lihat yang gambar yang pertama, kira-kira bagaimana kalimatnya untuk meminta tolong? Ya, perhatikan ya. Pak, saya meminta tolong untuk mengambilkan kunci gudang. Nah, begitulah kira-kira contoh meminta tolongnya. Sedangkan gambar yang kedua itu ada Siti yang sedang membuat kerajinan dari tanah liat. Kira-kira bagaimana membuat kalimat tolong atau minta tolongnya? Meli, tolong ambilkan tanah liat itu. Nah, seperti itu kira-kira ya. Sedangkan gambar yang ketiga itu ada teman Benny yang ingin mengangkat meja. Kalimatnya adalah, Benny, tolong bantu aku mengangkat meja ini. Nah, begitu kira-kira contoh kalimat sederhana yang menggunakan kata minta tolong. Perhatikan benda di sekitarmu. Apakah benda berikut ada di sekitarmu? Coba ukurlah benda tersebut. Tuliskan hasilnya di bawah gambar. Tuliskan dengan satuan cm atau cm. Gunakan penggaris untuk mengukur. Nah, di sini sudah ada gambar sapu dan papan tulis ya. Nah, setelah diukur menggunakan penggaris, hasilnya adalah, nah, hasilnya sapu adalah 100 cm, sedangkan papan tulis 200 cm. Nah, kalian tentu pasti pernah melihat benda ini kan? Nah, sekarang ubahlah ke dalam satuan meter. Sebelum diubah, kita salin dulu. Sapu 100 cm dan papan tulis 200 cm. Nah, untuk mengubah dari satuan cm ke meter atau dari meter ke sentimeter, kalian perlu ingat ini. Ibu harap ini ditulis atau dicatat di buku kalian agar mudah diingat. Baik, sekarang kita ubah dari sentimeter ke meter. Caranya dibagi 100. Karena di sini sama-sama mempunyai angka 0, ya kita coret dulu angka 0-nya. Nah, sekarang kita bagikan 1 dibagi 1. Kalian masih ingat kan pembagian 1? Angka berapapun kalau dibagi 1 hasilnya angka itu sendiri. Jadi di sini 1 dibagi 1 sama dengan 1. Berarti nomor 1, 100 cm sama dengan 1 meter. Yang nomor 2, 200 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, caranya sama dengan yang tadi ya, dengan nomor 1. 200 cm dibagi 100. Nah, nolnya dicoret karena sama-sama mempunyai 2 nol. Nah, jadi tinggal 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2.
Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Nah, ini adalah daun kelapa. Kalian udah tahu kan? Nah, apa kegunaan daun kelapa? Salah satu kegunaan daun kelapa adalah dibuat ketupat. Nah, untuk membuat ketupat atau cangkang ketupat ini ada cara atau langkah-langkahnya ya. Pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan dari dedaunan? Kali ini kamu akan membuat anyaman. Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Seperti apa langkah-langkah membuat cangkang ketupat? Nah, ini dia cara membuat ketupat. Yang pertama, gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Janur itu daun kelapa ya. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas. Nomor 2, ambil sisi janur satu lagi, seperti langkah sebelumnya. Gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Nomor 3, buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Yang keempat, ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. Dan yang kelima, masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang, kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Dan yang terakhir, teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah sama dengan janur yang satu lagi. Nah, begitulah ya cara membuat ketupat. Dan tugas kalian hari ini adalah membuat anyaman cangkang ketupat. Ya, silakan kalian buat menggunakan daun kelapa. Kalau tidak ada daun kelapa, kalian bisa menggunakan pita kertas atau pita kado seperti gambar ini. Nah, untuk membuat anyaman cangkang ketupat ini, mintalah bantuan atau bimbingan kepada ayah atau bunda kalian masing-masing di rumah, atau kepada orang dewasa yang ada di rumah kalian. Mintalah tolong dengan kata yang santun. Ingat, kalian hanya membuat satu cangkang ketupat saja ya. Ukurannya bebas, boleh kecil, boleh besar. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat mencoba ya. Semoga kalian bisa. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.